Bab bersuci dari najis. Ini sangat singkat sekali di sini. An-najasat, najis itu adalah artinya kotoran. Khariju minal farj adami, yaitu yang keluar dari setiap farji Adam. Buang air besar, pipis, madhi, wadi, mani. Adapun untuk catatan mani berselisih pendapat. Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Hanifah bahwa mani ini termasuk daripada najis. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mani ini tidak najis. Dalilnya bahwa mani ini najis, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridai kepadanya, qalat, dia telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaghsilu mani, dia mencuci maninya, summa yakhruju ila shalah bi dzalika saub, kemudian keluar menuju ke tempat salat dengan menggunakan baju itu. Dengan satu hadis ini saja ulama jadi berselisih. Kata satu ulama mengatakan kalau dia tidak najis, niscaya Rasul tidak akan mencuci kain yang terkena maninya. Maka kelompok yang satu lagi mengatakan justru karena air mani itu suci, sehingga Rasulullah cukup membasuh sedikit, kemudian dia tidak lepas bajunya menuju ke dalam sholat. Imam 4 mazhab yang mengatakan bahwa air mani ini suci adalah pendapatnya dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan bahwa air mani ini najis. Maka najis, setiap yang najis harus dibersihkan. Di dalam hadis yang lain disebutkan, ini hadis tadi diriwayatkan Imam muttafaqun alaih. Wa ana anzur ila asaril ghusl, dan kata Aisyah, aku melihat bekas cuciannya. Jadi bekas cuciannya masih basah, terlihat dipakai untuk sholat. Kemudian di dalam hadis Imam Muslim, laqad kuntu arquhu min saubin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan. Sungguh aku pernah mengerik baju yang kering disebabkan karena bekas mani dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayusalli fi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan baju tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa air mani, kata satu kelompok, dia tidak najis. Sebab cara membersihkannya, Aisyah, air mani itu kering. Kalau air mani kering itu seperti kerak, maka cukup dikerik saja, kemudian Rasul sholat. Yang pertama tadi Rasul mencucinya, kemudian sholat. Yang kedua, karena sudah kering sama Aisyah dikerik. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, kemudian sholat. Wallahu ta'ala alam, dua pendapat ini yang sama-sama kuat. Maka kotoran hewan, setiap kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan waktu dia hidup, maka kotorannya najis. Ulama mengkategorikan hewan tersebut memiliki keringanan. Syaratnya hewan itu sebesar kucing ke bawah, maka mendapatkan pemaafan. Jadi berselisih itu ya tentang bab kucing. Kalau terkena air liur kucing, apakah dia termasuk najis atau tidak? Kembali lagi, ada hadis mengatakan tidak najis, tapi ada kaidah mengatakan bahwa setiap hewan yang tidak dimakan dagingnya, yang sebesar kucing ke atas, maka dia menjadi najis. Terus wa kadzalika kana kasir fahisha minadam, seperti demikian juga dia akan najis manakala darah yang mengucur. Darah yang mengucur dia najis. Kecuali darah yang tidak mengucur dari binatang. Contohnya kalau lagi sholat kena nyamuk, kalau nggak kuat ditepuk, nyamuk di sini berdarah, maka darahnya dimaafkan. Kenapa? Karena sedikit. Yang kedua karena darahnya tidak mengalir. Yang ketiga umpama ada cicak. Cicak gimana, najis apa tidak? Cicak najis atau tidak? Dia tidak najis. Kenapa tidak najis? Karena kecil dan dia darahnya tidak mengalir. Bagaimana kalau darah mengalir, apakah najis? Untuk seluruh hewan yang ada di dalam laut, al-hillu maitatuhu, halal semua bangkainya dan suci semua darahnya. Perkutut
Perkutut halal, Pak. Itu dibahas bahwa bila mana binatang yang kecil yang dia tidak memiliki darah mengalir, maka dimaafkan. Dimaafkan. Maka darah ini adalah najis manakala apa? Dia mengalir. Fahisham atau muntah yang terlalu banyak, atau nanah, atau darah yang mengalir, maka semuanya itu adalah najis. Wa kadzalika anwaul mait wa ajzaiha, dan seperti demikian juga dia akan najis manakala dia sudah menjadi bangkai. Ila al-julud illal juluda indubigot fa innaha tahur, kecuali kalau binatang yang dimakan dagingnya tapi tidak sempat disembelih keburu mati, kemudian dikulitin, disamak, maka kulit samaknya itu menjadi suci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubgha faqad tahur. Binatang mana saja yang dikuliti, dikulitin, disamak, maka sungguh dia suci. Kalau kambing tercekik atau jatuh ke sumur, kemudian kita dapatin mati, maka ini udah menjadi bangkai. Maka kalau keburu kita disamak, maka yang disamak ini hasil samakannya suci. Tapi pendapat ulama mengatakan dia suci manakala untuk wadah-wadah yang tidak berair, seperti wadah-wadah kering, dipakai untuk wadah-wadah kering. Semua yang keluar dari manusia, baik dari kubur maupun dari dubur, maka semuanya najis kecuali angin, kecuali kentut. Ini sekilas bab najis. Di sini sangat singkat sekali ya sayang. Baik. Adapun untuk seluruh bangkai yang ada di dalam laut, baik bangkai itu yang memiliki darah ataupun yang tidak memiliki darah, maka semuanya menjadi halal dan suci. Al-hillu maitatuhu, mayatnya, bangkainya laut ini adalah halal. Dan tahurun ma'uhu, airnya suci. Ini air laut sekalipun asin. Pas besani bab yang kedua. Baik. Ada yang bertanya dulu?